Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholiza, NIM 200-142. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf. Jadi, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ilmu penting dalam Islam. Secara umum, diartikan sebagai ilmu untuk mensucikan hati, membaguskan akhlak, demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan menjadi sendi utama dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan pengertian tasawuf menurut para ahli, yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalannya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua, Al-Junaid mengatakan bahwa tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergantung pada ilmu akhirat. Yang ketiga, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan bahwa ilmu tasawuf merupakan ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal saleh. Yang keempat, Amin Syukur mengatakan tasawuf sebagai suatu latihan dengan kesungguhan, riyadhah, mujahadah untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut, tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asal usul ilmu tasawuf, yang pertama, kata tasawuf adalah berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Yang kedua, ahlu as-suffah, yaitu orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, syafi', yaitu suci. Orang-orang yang suci adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat keduniawian dan mereka lakukan melalui latihan yang berat dan lama. Yang keempat, Sofia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah atau filsafat. Yang terakhir, Sof, pertama, sebagaimana halnya orang-orang yang sholat pada sof pertama mendapatkan kemuliaan dan pahala yang lebih besar. Demikian pula orang-orang yang sufi dimuliakan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam sholat jamaah mereka selalu mengambil sof pertama.
Jadi menurut asal usul ilmu tasawuf, orang-orang yang ahli tasawuf akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sumber pelaksanaan tasawuf. Al-Qur'an sebagai sumber pertama tasawuf. Yang dimana tadi di slide yang kedua ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali menyembah kepadanya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Qur'an sebagai sumber pertama tasawuf. Dikatakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama tasawuf. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber pertama tasawuf karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang di dalamnya terdapat seruan-seruan yang mendorong kita agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ilmu tasawuf adalah cara seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehidupan Rasulullah sebagai sumber kedua tasawuf. Rasulullah adalah pencerminan sesungguhnya dari sikap zuhud dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah lah orang atau manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kehidupan sahabat atau khulafaur rasyidin sebagai sumber ketiga tasawuf. Kehidupan sahabat yang dalam hal ini dikhususkan kepada para khulafaur rasyidin yang dijadikan sebagai sumber ketiga merupakan hal yang sangat pantas. Karena selain Nabi Muhammad, Khalifah ini, Khulafaur Rasyidin ini sangat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merekalah yang menjadi tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiarkan Islam dan memerangi orang-orang kafir yang selalu mendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang. Selanjutnya, tujuan mempelajari tasawuf. Pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian diri dan perbuatan-perbuatan amaliyah Islam. Oleh karena itu, beberapa tujuan tasawuf. Yang pertama, mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Intisari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya atau Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf memiliki tujuan yang baik yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, orang yang ahli tasawuf, orang yang disebut ahli tasawuf tidak akan melanggar tidak akan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, manfaat mempelajari tasawuf. Manfaatnya ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merindukan kita sebagai umatnya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala kehadirannya. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang ahli tasawuf akan sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai makrifat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Jadi ketika orang ahli tasawuf, ketika seseorang itu sudah dikatakan ahli tasawuf,
makrifat Allah Subhanahu wa taala akan ada pada dirinya dan akan selamat dunia akhirat. Selain itu, dia juga tidak akan menginginkan dunia lagi. Dia tidak akan mementingkan dunia. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Juga untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Jadi, orang yang ahli tasawuf akan berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita juga pernah mendengar orang yang ahli tasawuf ketika kebakaran di Mekah, dia cuma masuk kamar, tetapi keluar dari kamar bajunya sudah seperti dalam kondisi yang baru kebakaran. Jadi itu adalah salah satu contoh manusia yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan alat transportasi lagi untuk ke Mekah. Dari Penyambungan dia langsung ke Mekah karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.